Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji nama Tuhan. Siang hari ini mari sama-sama kita akan mulai ibadah kita. Boleh sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Puji nama Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh ada berkumpul siang hari ini. Kami mau datang untuk beribadah Tuhan. Di dalam rumah-Mu kami mau menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebaikan yang kami terima sepanjang hari-hari kami. Sebab itu kami ada di tempat ini, kami mau bawa setiap hati kami, menaikkan rasa ucapan terima kasih kami oleh karena apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Itu senantiasa baik adanya. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami, keberadaan kami, biar siang hari ini Tuhan Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Boleh berikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus. Yuk mari sama-sama siang hari ini kita menaikkan syukur kita. Kita mengangkat setiap pujian kita. Kita percaya bahwa di dalam pujian ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan. Haleluya bagi Tuhan.
Saudara yang terkasih, kami mau menaikkan syukur kami Tuhan oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau layak terima setiap pujian dan penghormatan setiap kami Tuhan. Bersama-sama siang hari mau satukan setiap hati kami datang bersyukur di hadapan Tuhan, sebab Engkau baik, tak pernah berhenti kasih setiamu, penuhi setiap hati kami di tempat ini dengan kasih-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami. Engkau yang pulihkan setiap kami, Engkau yang jamah setiap kami, menyembuhkan setiap kami, membebaskan setiap kami. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan terjadi bagiku. Mari sama-sama karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kemurahan
Terima kasih ya buat Bapak Gembala yang terus juga mempercayakan saya boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Saya percaya kita semua hari-hari ini harus terus semakin giat mencari Tuhan. Dan hari ini tema firman Tuhan yaitu bagaimana kita hidup dalam kerendahan hati dan kesabaran. Orang yang bisa sabar itu ya pasti orang yang rendah hati. Amin. Kalau nggak rendah hati tidak mungkin sabar. Ya, kalau tidak sabar berarti tinggi hati. Ya iyalah, orang itu kalau bisa sabar kan diperlukan kerendahan hati. Ya, coba kalau nggak rendah hati, lo pasti nggak bisa sabar. Jadi kerendahan hati dan kesabaran itu saudara kembar.
Saudara tidak bisa memilih salah satunya. Saya mau sabar Bu, tapi rendah hati nggak usah, nggak bisa. Itulah ajaibnya Tuhan. Ya, buah roh itu kita nggak bisa lakukan hanya satu-satu. Waktu kita melakukan yang satu, maka kita otomatis juga harus melakukan yang lain. Ya, saya bersyukur tema hari ini tuh benar-benar luar biasa. Ya, saya ini tadi pagi saudara, karena suami saya tidak bisa mengantarkan, ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi suami saya bilang, ya udah panggil Grab aja, ya udah panggil Grab saudara. Ya, Grabnya saya bilang, Pak, kita ngikutin Google Map. Ya, Google Map itu nggak selalu benar Bu. Padahal Google Map itu mantaunya pakai satelit. Tapi dia lebih benar dari Google Map. Ya sudah, saya ngikutin aja. Ya saya sudah pencet, saya sudah tekan itunya, Pak ini ya nanti kita belok sini. Nggak usah pakai Google Map. Saya udah tahu kalau mau ke Kelapa Gading itu. Saya lihat waktunya itu pas saya sampai di sana 5 menit masih kurang, belum mulai. Beberapa kali saya bilang sama dia, Pak, saya sama suami biasanya ambil tol yang di depan. Oh enggak, kita putar balik aja tolnya. Ya udah ya, namanya juga saya percaya sama ya bagaimana sih, namanya juga sopir, masa nggak dipercaya. Akhirnya benar dia putar balik saudara. Ya, saya sudah bilang, Pak ini Google Map-nya bilang kita keluar di sini. Enggak Bu, terus. Ya, Google Map-nya sudah bilang 500 meter lagi belok kiri. Ya, jangan percaya Bu, belok kiri. Jangan percaya, belok kiri. Kata Google Map-nya, ngeyel. Dan saudara tahu alhasil, karena saya juga sudah tidak mau berdebat lah ya, daripada dia kan sopir terakhir, maka dia bilang begini, Bu ini kayaknya kita salah. Dan saya kaget ketika saya nyalain Google Map-nya bilang 500 meter lagi keluar dari tol, ambil arah Sentul. Haleluya kan saudara. Harusnya saya ke Kelapa Gading sampai di Sentul. Oh haleluya Tuhan. Emosi nggak kalau saudara? Dan waktunya, kalau memang waktu ada, ya nggak apa-apa lah, jalan-jalan lah kita. Ya. Yang pertama rugi waktu, rugi uang tol dong. Masuk lagi kan, masuk lagi tol, bayar lagi. Itu masih ngeyel lagi. Enggak Bu, Pak, saya mohon ya, udah mau darah tinggi saya. Saya WA suami saya, aku udah mau nangis ini, kata suami saya, jangan nangis, dia kirim laf-laf banyak sekali. Saya bilang kalau dalam keadaan begini tidak penting itu laf-laf. Ya, saya udah mau emosi, saya udah mau nangis, tapi ingat ya tema firman Tuhan hari ini, kerendahan hati dan kesabaran. Dan apalagi sopir Grabnya bukan orang Kristen. Dan dia tahu dia mengantarkan pendeta. Nah kalau saya marah-marah, itu pendeta itu emosi sekali. Jadi saya cuma bilang, Pak, please ya Pak ya, nanti setelah ini Bapak putar balik, Bapak nggak usah ngomong, kita ikut Google Map. Kita bikin persetujuan dulu ya Pak ya. Iya Bu. Akhirnya dia sudah merasa bersalah. Dia lalu akhirnya itu masih ada lagi loh Bu, ini kayaknya salah, ikut Google Map. Kenapa Pak? Google Map itu pantaunya pakai satelit. Jadi saya mengajari dia, Pak, Google Map itu sangat membantu untuk para supir. Kenapa Pak? Google Map itu tidak mencari jalan yang terdekat, tetapi yang tercepat. Karena yang terdekat itu belum tentu tercepat. Memang dia dekat, tapi macet. Kita nggak gerak di sini 2 jam. Tapi kalau Google Map itu dia memantau yang tercepat. Jadi Bapak jangan ngeyel dengan Google Map. Dia diam, saudara, dan akhirnya kita bisa tiba tadi. Puji Tuhan ya, masih ada waktu. Saudara, yang namanya kerendahan hati, kesabaran itu sesuatu yang tidak mudah. Hari ini kita bisa bilang sabar karena tidak ada ujian. Saya ingat yang pertama kali Tuhan proses dari hidup saya kayaknya 2 hal itu. Kenapa? Saya ini dulu orangnya paling sombong, paling keras, ya, paling tidak sabaran. Karena ketika Tuhan itu membentuk saya, ya, untuk
Makanya saya selalu berkata, orang itu kalau mau rendah hati, mau sabar, tidak ada jalan pintas selain diproses Tuhan. Makanya saya doakan di sini yang belum diproses Tuhan, biar Tuhan proses ancur-ancuran. Amin. Enggak ada yang mau amin loh. Ini saya menyampaikan firman Tuhan loh saudara. Amin. Nah begitu dong. Ya kita sepakat dulu. Kalau saudara nggak sepakat, saya yang pulang atau saudara yang pulang. Iya. Orang itu bisa memiliki kerendahan hati kalau dia diproses. Saya tuh kemarin bersyukur saudara. Jadi ada tiba-tiba satu orang bapak itu WA saya, "Shalom ibu, saya dari Amerika, saya mau ke Indonesia." Iya, dan saya lihat kan ibu melukis, saya mau ke rumah ibu, saya mau beli lukisan ibu. Jadi saya balas, "Pak, jangan datang ke rumah saya. Kenapa? Di rumah saya tidak ada lukisan." "Loh, tapi kan ibu melukis." "Iya, tapi kan setiap kali melukis angkat udah langsung laku. Jadi di rumah saya tidak ada lukisan." "Oh, jadi apa yang ada sekarang? Yang ada sih satu, tapi itu rencana buat rumah saya. Ibu bisa foto, saya fotoin. Saya mau biar itu ya Bu ya. Boleh nggak? Nanti ibu bikin lagi." "Ya sudahlah, karena bapak mau, oke." Kita ketemu saudara kemarin, saya dengan suami datang. Dia bersaksi. Saya tuh suka ketemu orang karena setiap orang itu punya cerita, ya, dan cerita itu pasti ada nilai yang bisa kita dapat. Mau siapapun dia, makanya saya itu suka kalau naik Grab, saya cerita sama sopir Grab, saya naik taksi, saya cerita sama sopir taksi, sama siapa aja, ya. Lalu saya tanya, "Oh, Pak, Bapak tinggal di Amerika?" "Iya Bu, puji Tuhan, saya di Amerika punya karyawan ribuan." "Hah? Di Amerika? Kan kamu orang Indonesia?" "Iya. Di sini juga di Indonesia kami punya perusahaan, puji Tuhan. Tapi ibu kan gak pernah tahu. Saya pertama kali dulu datang ke Amerika, saya dari cleaning service. Saya tukang pel. Dan akhirnya setelah dari tukang pel, saya naik tingkat Bu, jadi sopir taksi. 3 tahun di Amerika jadi sopir taksi. Ya, dan sekarang kalau Tuhan memberkati kami seperti ini, itu benar-benar hanya karena anugerah. Kenapa saudara kita perlu diproses Tuhan supaya kita ini tidak sombong? Ya, orang kalau belum diproses Tuhan lalu diangkat itu bahaya. Ya, makanya saya mau berkata kepada saudara, kita ini dari kecil lahir karena kerendahan hati itu lawannya tinggi hati. Kalau kerendahan hati gak usah diajarin deh. Kayaknya yang kita mau bahas banyak ini tentang tinggi hati. Semua manusia itu dilahirkan punya bakat sombong. Saya mau tanya sekarang di sini, siapa yang tidak sombong di sini? Boleh angkat tangan yang tidak sombong? Kalau begitu ini sombong semua? Ampuni mereka Tuhan. Ya, kita semua punya bakat sombong. Kalau justru tadi kalau ada yang angkat tangan mengaku tidak sombong, wah kita bagus pulang ya Pak. Kita rendam agak lama, berapa? 15 menit. Jadi saudara, semua manusia itu sudah terlahir dengan yang namanya kesombongan. Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bahkan Mazmur berkata, "Sejak dalam kandungan ibuku aku sudah dikandung di dalam dosa dan kesombongan." Jadi kita semua sudah punya bakat sombong. Nah, ketika kita menerima Yesus, ya, mari kita buka bersama Kolose pasal 3 ayat yang ke-12. Kolose pasal yang ketiga yang ke-12, firman Tuhan ini berkata begini saudara. "Karena itu sebagai siapa? Orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran." Ayat ini berkata, karena sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan. Jadi yang memilih kita siapa saudara? Tuhan. Yang menguduskan kita siapa? Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang mampu menguduskan dirinya sendiri. Kita butuh anugerah Tuhan. Tapi setelah kita dipilih dan dikuduskan, ayat ini selanjutnya berkata, kenakanlah. Kata kenakanlah di sini adalah kalimat perintah. Saudara harus mengenakan sendiri. Jadi kalau saya bilang kepada saudara ya, kenakanlah masker ini. Ya, pakai ini masker. Setelah Tuhan
itu membaharui kita, menyucikan kita, menguduskan kita, memanggil kita, maka tugas kita sendiri yang harus menghidupi di dalam belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati. Itu bukan sesuatu yang datang dengan bim salah bim abrakadabra, kita doa di kamar tiba-tiba kita keluar langsung rendah hati gitu. Enggak. Ya, kerendahan hati itu melewati proses supaya apa? Suami istri di sini bisa hancur rumah tangga kalau istri tidak rendah hati, suami juga tidak rendah hati. Amin. Akhirnya jadinya ketika berantem, semua WA ke saya, Bu, ada ayat nggak yang buat istri? Bu, ada ayat nggak yang buat suami? Isinya cuma saling menyerang, suami istri pakai ayat yang bertobat. Tapi orang yang rendah hati akan berkata, Tuhan, apa yang belum aku lakukan untuk suamiku? Kemarin ada seorang ibu yang konseling sama saya, Bu Dewi, suami saya berselingkuh, Bu. Ya, saya tanya nih, yang kayak ini Bu, dia sudah menghilang nih Bu, gak ada di kantornya Bu. Saya telepon, saya tanya, kamu di mana? Ngomong Bu, katanya ngopi sama temen, ngopi di mana? Ini. Saya bilang, Ibu, saya lihat ibu saya yang capek. Loh kenapa? Ibu gak capek jadi satpam buat suami? Jadi suami hilang sedikit di mana? Ngopi sama satpam, ini kemana? Ibu, yang harus ibu lakukan sekarang berlutut di kaki Tuhan, berdoa. Ya, ibu hidup dengan rendah hati. Jadi kalau ibu terus jadi satpam, Tuhan gak turun tangan. Tuhan bilang cukup kamu saja jadi satpam buat suami. Ibu-ibu di sini katakan amin. Ya, tapi bapak-bapak yang dengar ini jangan gini, yes. Bu Dewi bilang istri berarti jadi satpam. Ibu-ibu saya mau ajari, tidak usah jadi satpam buat suami. Cukup berdoa, Tuhan ajar suamiku. Amin. Amin ibu-ibu? Amin. Oh, dengar bapak-bapak. Tadi bapak-bapak sudah mulai senang nih ya, asik. Istriku tidak menjadi satpam. Kita berdoa, saya bilang ibu cukup berdoa, Tuhan hajar suamiku dengan caramu supaya dia bertobat. Karena secara manusia, aku ini sudah gak bisa, ibu akan capek, ibu stres, ya bahkan bisa berakhir pada bunuh diri. Tapi ketika ibu rendah hati datang pada Tuhan, lalu dia bilang gini, iya Bu Dewi, saya bilang gini, Bu, ibu mau menangkan suami ibu, iya. Nanti kalau dia pulang kan akhirnya mereka ribut karena dia tanya suaminya gini, suaminya marah, kita berantem tadi Bu. Bu, ibu dengar nasihat saya karena ibu sudah datang kepada saya, jadi ibu harus mendengar ya. Ibu tahu kalau pasien itu datang ke dokter ngomong, minum obat 3 kali sehari ini, turutin. Kalau nggak diturutin nggak sembuh. Jadi sekarang ibu sudah datang sama saya, ibu dengerin apa yang saya ngomong. Mau nggak Bu? Kalau nggak mau nggak usah datang. Saya hanya mau melayani orang yang mau dilayani. Karena kalau tidak capek kita. Amin. Amin. Ayo dengan rendah hati kita melakukan firman. Apa yang harus saya lakukan Bu Dewi? Ibu dia pulang nanti. Ibu tidak usah tanya dia dari mana. Ibu tidak usah interogasi kayak polisi. Tadi kamu kemana? Jam sekian sampai sekian WA tidak dibahas. Ngapain? Jadi apa yang saya lakukan? Ibu diam aja, ibu cool aja, tidak usah tanya, nanti pasti suami itu akan bingung sendiri. Dan benar saudara, dia bilang gini, Bu, besoknya saya berhasil melewati. Kemarin dia pulang, saya diam aja. Saya nggak tanya, saya nggak ada ribut, biasa sudah ribut, lalu bertengkar, lalu anaknya ketakutan. Apa yang dihasilkan dari hidup yang seperti itu? Tadi saya diam, Bu, saya tidak layak, saya tidak tanya dia, saya tidak ini dia, saya diam. Memang dia sih ada sedikit bingung, tapi ya udah saya diemin. Saya juga nggak peduli dia mau makan atau tidak. Nah, ibu kan sudah lulus. Sekarang yang kedua, ibu mau lakukan lagi ya. Jangan tidak urus makannya. Ibu boleh diam, tapi jangan bilang ini. Saya nggak mau dia mau makan, dia mau apa terserah. Sekarang ibu diam, nggak usah tanya, tapi ibu tanya mau minum apa, mau minum teh atau kopi, atau mau makan apa saya siapin. Coba ibu berusaha kayak gitu. Soalnya ibu tahu itu pelaku di luar sana, Bu. Mulutnya manis. Iya nggak bapak-bapak? Coba ada yang berani iya di sini, langsung dicubit sama istrinya. Berarti, ya, saya bilang ibu yang di luar sana itu karena cuma butuh duit, jadi dia itu manis.
Jadi ibu harus dengan rendah hati layani suamimu. Lalu dia berusaha melakukan. Ya, dan saya bilang, Bu, ibu percaya ya, ketika ibu sudah dengan rendah hati mau berubah, jangan terus tuntut suami. Seringkali istri-istri kita menuntut suami, kita sendiri juga harus berubah. Demikian juga para suami. Kita nggak mungkin bisa rendah hati kalau kita tidak dibentuk. Jadi anggaplah semua yang sedang kita alami hari-hari ini itu adalah proses Tuhan untuk mendewasakan kita. Kita semua harus dibentuk. Makanya saya tidak pernah lelah untuk bersaksi. Saya ini orang yang paling keras, saudara. Dulu saya kalau berantem dengan adik saya lagi-lagi itu bisa pukul-pukulan pakai tangan. Adik saya itu badannya lebih tinggi dari saya, badannya tatoan. Tapi saya kalau lagi emosi, saya ajak pukul-pukulan, ayo kamu pikir saya takut. Tapi ketika saya terima Yesus, saya mendengarkan firman, saya membuka hati dan berkata, Tuhan saya mau berubah. Saya mau dibentuk, Tuhan bentuk saya. Akhirnya Tuhan mulai bentuk. Yang pertama kali saya berdoa waktu itu minta apa? Tuhan, ubah segala kesombongan saya. Karena sombong makanya kan menjadi tukang berantem. Ubah kesombongan saya supaya saya jadi orang yang sabar dan tidak pemarah. Dan benar saudara, saya ambil doa puasa karena saya tahu saya tidak kuat. Saya ambil doa puasa dan saya berdoa, Tuhan hari ini saya berpuasa supaya saya tidak marah-marah. Saya mau diubahkan Tuhan. Begitu amin, saya keluar kamar, adik saya maki-maki saya tanpa sebab. Saudara, saya sudah emosi saudara. Ya, setan bisik di telinga saya, di depan ada sepatu, lempar ke mukanya. Itu kalau dulu benar, saya ambil, saya lempar ke mukanya. Tapi Roh Kudus berbisik di dalam hati saya, tadi kan kamu berdoa minta apa? Minta sabar. Ini ujian. Harap tenang, ada ujian. Ya. Jadi saya tenang, saudara. Roh Kudus ngomong jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itulah gunanya kita baca firman. Ketika kita sedang mengalami ujian, firman itu yang berbicara. Jangan ketika kita dalam ujian, yang bicara bukan firman, tapi drama Korea. Di sini tidak ada layar mereka dengan drama Korea, amin. Ya, ini siap Allah. Sekarang bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak nonton drama Korea, pakai acara nangis. Astaga Tuhan ya. Saudara, lalu saya mulai berdoa, Tuhan ubahkan saya. Lalu setan datang bisikin saya, lempar mukanya, ini saya berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya melepaskan berkat bagi adik saya. Iblis, aku tahu yang ada dalam dirinya itu kamu iblis. Makanya saya tidak akan terpancing. Saya melepaskan berkat karena peperanganku bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan roh yang ada di udara. Aku akan patahkan, hancurkan kuasamu di dalam nama Yesus. Saudara tahu ketika saya mulai melatih diri untuk beribadah, apa yang terjadi? Saya diubahkan Tuhan. Saya mulai menjadi orang yang berbuah di dalam kesabaran, di dalam kerendahan hati. Ya, dan ketika kita sudah diproses, makanya ketika saya tinggalkan keluarga, saya harus hidup di kos-kosan, saya cuci baju anak kos, saya nyetrika, itu bukan sebuah proses yang mudah. Melawan harga diri itu tidak gampang, tapi percayalah Tuhan mempersiapkan kita semua. Karena Tuhan mau kita naik ke level yang lebih tinggi, kita akan dipercayakan pekerjaan yang besar kalau engkau sudah diproses oleh Tuhan. Dan saya berdoa supaya setiap kita di sini hari ini semua diproses Tuhan. Amin. Saya berdoa. Kenapa kita perlu hidup rendah hati, saudara? Mari kita lihat bersama firman Tuhan di dalam kitab Mazmur, ya. Kitab Mazmur berkata, saudara, Mazmur 149 ayat yang keempat. Mazmur 149 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, sebab apa? Tuhan berkenan kepada umatnya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ketika kita hidup dengan rendah hati, maka Tuhan itu memahkotai
memahkotai kita dengan keselamatan. Dengan kata lain, orang-orang yang hidup dengan rendah hatilah yang akan menerima keselamatan dari Tuhan. Kita berdoa, mari kita praktek lebih dulu di dalam rumah tangga kita. Gereja ini adalah gereja yang membawa keluarga demi keluarga kepada kemenangannya. Dan kita juga mengucapkan selamat ya Pak, sudah berapa Pak? 29 tahun. 29 tahun. Ya bukan waktu yang pendek ya untuk membuktikan kesetiaan ya dari Bapak untuk melayani Tuhan. Dan ya visi dari gereja ini adalah membawa keluarga-keluarga untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Setiap firman yang saudara dengar di tempat ini tidak dengan percuma itu lewat. Mari kita belajar mempraktekkan. Kenapa saudara? Sorga itu sesuatu yang mulia. Tidak sembarang orang bisa masuk surga. Hanya orang-orang yang memiliki karakter Kristus yang akan masuk ke dalam surga. Hanya keluarga-keluarga yang memiliki karakter Kristus. Makanya saya berkata, kalau ada saudara hari-hari ini sedang dimurnikan dalam keluarga, cobalah untuk bertahan. Ya, cobalah untuk bertahan. Kemarin ada seorang ibu yang WA saya, Bu, saya sudah tidak tahan, saya mau bercerai. Kami terlilit hutang, suami saya begitu malas luar biasa, dia tidak mau bekerja. Saya bilang, Ibu, dia bilang, saya mau pulang ke rumah keluarga saya. Kalau saya hidup dengan keluarga saya tidak perlu mengalami hal yang seperti ini. Ibu ingat, yang pertama, suamimu itu dulu pilihan. Yang kedua, justru di saat susah begini, suami sedang tidak ada pekerjaan, inilah waktunya ibu menunjukkan kasih kepada dia. Kalau ibu pergi meninggalkan dia bilang, kami setiap nggak bolehin saya bawa anak, jadi saya rencana mau tinggalin anak saya sama suami saya. Saya berkata, ibu perlu berlutut di kaki Tuhan, dan inilah waktunya ibu berlutut. Minta kekuatan dari Tuhan, bayar harga. Kenapa? Kalau ibu pergi di rumah tangga akan hancur, anak ibu juga akan hancur. Tetapi kalau ibu bertahan, dan hari ini bertahanlah di dalam kuasa Tuhan. Ayo saudara, kita berjuang untuk pemulihan bagi rumah tangga kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami masalah keuangan, ya jangan menyerah. Percayalah, Tuhan akan terus bekerja bagi orang-orang yang dengan kerendahan hati. Di sini dikatakan saudara, saya pengen kita baca ayat Amsal, ya, Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati itu mendahului kehormatan. Kalau kita mau rendah hati dalam keluarga dan rumah tangga mau diproses oleh Tuhan, maka rumah tanggamu akan diberi kehormatan sama Tuhan. Percayalah, saya bukan hanya berbicara karena saya sudah melewati proses demi proses, dan saya melihat hari-hari ini. Mari kita lihat Amsal 22 ayat yang keempat. Kenapa kita harus hidup dengan dalam kerendahan hati? Ya, Amsal 22 ayat yang keempat, firman Tuhan berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow, orang yang hidup dengan rendah hati itu akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Orang yang rendah hati sudah pasti dia takut akan Tuhan. Karena tidak mungkin orang bisa rendah hati kalau tidak ada takut Tuhan. Orang kalau nggak takut Tuhan, kesombongan saudara. Sehingga hari-hari ini kita melihat orang-orang yang hidup dalam kesombongan, berusaha untuk menutupi hidupnya dengan segala macam kemunafikan hanya untuk mendapatkan penghormatan yang sia-sia dari manusia. Tapi kalau saudara mau membangun karakter Kristus, Anda mendapat penghormatan dari Tuhan. Dan kalau dapat penghormatan dari Tuhan, itu tidak main-main. Ayo saudara, kita mau sama-sama belajar melakukan firman. Ayat ini berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita introspeksi diri. Mungkin kalau hari ini hidup kita masih terus dalam proses, kita tidak menghakimi, tapi siapa tahu mungkin masih ada kesombongan di dalam hati kita. Mungkin ada hal yang Tuhan belum lihat, ya, yang Tuhan belum mendapatkan perkenanan dalam hidup kita. Yang harus kita lakukan hari-hari ini dengan rendah hati datang di kaki Tuhan, memohon, Tuhan,
Ya, ampuni aku kalau mendapati sesuatu. Ini yang sangat-sangat prinsip dalam hidup manusia. Tidak akan ada pertikaian dan konflik kalau suami hidup dengan rendah hati. Tidak ada konflik dalam rumah tangga kalau istri hidup dengan rendah hati. Dan bukan cuma itu, hari-hari ini kenapa ada begitu banyak anak-anak yang memberontak, saudara? Karena mereka melihat teladan dari orang tua. Percayalah Bapak Ibu, kita tidak mungkin bisa membawa anak-anak kita dalam takut akan Tuhan kalau kita tidak hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Ayat ini dengan jelas berkata, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jangan mengkonotasikan kekayaan ini hanya dengan harta. Kekayaan juga bisa berupa kekayaan hati. Ya, karena banyak orang itu kaya, tapi itu bukan kekayaan yang di dalam perkenanan Tuhan, saudara. Ya, bukan karena kita berkenan, karena kekayaan itu juga setan bisa kasih. Tapi kekayaan yang dari Tuhan itu kekayaan yang sifatnya lebih kepada ketika kita menerima berkat-berkat itu, ya hidup kita ini juga menjadi berkat bagi orang lain. Ya, dan bukan cuma itu, ada kekayaan rohani, ya ada ucapan syukur, ada damai sejahtera, ada sukacita dalam hidup kita, dan itu yang paling luar biasa. Karena itu ayat ini berkata, ingat, ganjaran dari kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 29 ayat 23, firman Tuhan berkata begini, keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati itu akan menerima pujian. Saudara, kita tidak perlu mencari-cari pujian. Orang yang mencari pujian itu orang yang sombong. Tetapi orang yang rendah hati dengan sendirinya dia akan menerima pujian. Kenapa? Karena Tuhan berkenan atas kehidupannya. Saudara-saudara, kita tidak punya pilihan lain di hidup ini selain taat pada firman. Mari kita belajar hari-hari ini untuk mencari firman, mencari perkenanan Tuhan, dan menundukkan diri sepenuhnya pada kebenaran. Saya mau berdoa hari ini supaya istri-istri, mari kita kembali pada firman. Suami, ayo kita kembali pada firman, supaya anak-anak kita bisa melihat teladan di hidup kita. Ayat ini dengan jelas sekali berkata, saudara, orang-orang yang rendah hati itu akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Orang-orang yang rendah hati, mereka lah yang akan melihat pemeliharaan Tuhan. Mazmur 22 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, Mazmur 22 ayat yang ke-26, orang yang rendah hati, ya, akan apa dikatakan? Makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Dia. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Orang kalau hidup dengan rendah hati, makan dan kenyang. Loh, emang ada Bu, orang makan tidak kenyang? Banyak. Rasanya nggak kenyang, saudara. Udah punya uang banyak nggak kenyang, udah punya rumah bagus tidak kenyang. Kita lihat kenapa orang-orang jatuh dengan dosa koruptor. Mereka bukan orang-orang yang tidak punya uang, sudah cukup kekayaannya. Tapi kenapa menghalalkan segala cara? Karena mereka makan tetapi tidak pernah kenyang. Dan ini sangat berbahaya. Kalau ini terjadi dalam kehidupan kita berbahaya. Kenapa orang tidak bisa berbagi? Karena dia merasa nggak cukup terus uangnya. Sangat berbahaya ketika kita ini makan tapi nggak kenyang-kenyang. Orang untuk berbagi nggak perlu tumbuh kaya, saudara. Ya, kita bisa berbagi ketika kita punya kekayaan hati. Dan untuk bisa menikmati segala yang ada di dunia ini, bahkan jerih payah, itu juga adalah anugerah Tuhan. Walaupun saudara bisa dapat uang banyak, kalau tidak diberikan karunia untuk bisa menikmati, ini loh yang terjadi. Engkau tidak pernah merasa kenyang, tidak pernah merasa puas, mau berbagi takut, sehingga semakin uangnya banyak, semakin pelit dia. Kenapa? Karena nggak pernah merasa kenyang. Tetapi kalau kita hidup dengan rendah hati di hadapan Tuhan, Tuhan bilang engkau akan makan dan akan sampai kenyang. Saya ingat ya saudara, waktu kita ini sudah merasa puas dan kenyang dengan Tuhan, kita tidak memerlukan sesuatu yang lain lagi untuk bisa menyenangkan jiwa, karena Tuhan sudah cukup. Saya ingat ketika saya Februari yang lalu, saya berangkat ke Israel, itu Februari 2020, sebelum Maret itu pandemi, saudara ya. Saya berangkat ya, waktu itu bawa rombongan ke Israel. Sudah terakhir penutupan ada
Ibu Bupati dari Kalimantan telepon saya, Bu, masih ada tempat nggak? Saya mau berangkat 5 orang, Bu. Suami saya dan keluarga, ada beberapa sekretaris saya. Oh iya, pas untuk 5 orang, saudara. Ya udah diisilah 5 orang. Lalu tiba-tiba dia telepon saya lagi, Bu, maaf ya, maaf banget Bu, bisa ditanya nggak ke drivernya, masih ada kelas bisnis nggak? Bisnis kelas. Saya mau ambil yang bisnis kelas. Oke Bu, saya tanya. Dan saudara tahu itu kan harganya memang ratusan juta. Bisa berangkatin 5 orang kayaknya ya, untuk satu tiket kelas bisnis. Oh iya Bu, ya ada, diurus ada. Tiba-tiba dia telepon lagi sama saya. Oh iya Bu Pendeta, mohon maaf ya, saya sama Bapak tadi malam berunding Bu ya. Kok saya rasa gak enak ya, masa kita duduk di bisnis kelas, Ibu duduk di ekonomi ya. Jadi Bu, ya berdasarkan saya dengan Bapak punya pertimbangan, mohon maaf, bisa nggak Ibu kalau kelasnya di-upgrade pindah ke kelas bisnis, nanti kami yang bayar. Saya ini bukannya apa-apa ya saudara, saya ini sudah kenyang dengan anugerah Tuhan. Saya sudah berangkat itu, saya sudah puji Tuhan. Dan duduk di kelas bisnis dan ekonomi juga kan nyampenya sama. Tapi memang di kelas bisnis lebih duluan sih, karena dia di depan. Ya, saya tidak sejahtera untuk menerima itu. Saya tanya ke suami bilang, ya janganlah, itu ratusan juta loh harga tiketnya. Saya berusaha memberikan dia alasan, enggak Bu, benar saya tidak apa-apa. Dia maksa terus, artinya saya berdoa, Tuhan sekali saya hikmat untuk jawab dia apa. Saya dapat hikmat dari firman Tuhan. Saya bilang gini, Bu, Ibu tidak usah merasa tidak enak kepada saya. Ibu dan Bapak menerima pengurapan yang berbeda dengan saya. Ibu dan Bapak itu diberikan Tuhan pengurapan raja. Saya ini imam, dan seorang imam itu tidak boleh menginginkan apa yang dinikmati oleh raja. Bagi saya sudah duduk di kelas ekonomi, itu sudah cukup. Saya sudah mengucap syukur dan sudah puas. Tetapi untuk Bapak sama Ibu, karena memang Bapak dengan Ibu menerima urapan raja, tidak apa-apa, Ibu silakan menikmati itu. Terus dia diam, saudara. Beneran Bu Dewi? Iya, nggak apa-apa Ibu. Saya sudah mengucap syukur. Ya, dan apakah saya menyesal? Enggak. Makanya saudara, kalau saudara sudah biasa naik mobil mewah, kalau disuruh naik angkot masih bisa nggak? Jangan-jangan naik angkot alergi, terus gatal-gatal, ya. Coba kita, yuk jangan boleh kita menikmati yang di sini, tapi untuk menikmati yang di bawah juga jangan sampai kita nggak bisa. Ya Tuhan itu mau kita, saya ini saudara mau ajak, makanya saya sampai hari ini. Ya nanti saya tanggal 6 April diundang Ibu Kapolda ke Makassar. Ini lagi Makassar terjadi begini, ya sudahlah, berarti ada rencana Tuhan. Ya saya ditelepon, Ibu mau membicarakan untuk undangan tanggal 6 April. Maaf, apa yang harus kami siapkan? Hotel bagaimana, tiket pesawatnya bagaimana, ada standar apa? Orang-orang undang saya tanya, Ibu standar PK-nya berapa? Tidak ada standar apa-apa. Saya diundang pelayanan misi, tidur di kubu pambuk pun masih bisa sampai hari ini. Walaupun di rumah saya tidur di kasur enak dan menikmati AC. Tapi kalau diundang pelayanan di daerah, monggo. Standar PK-nya berapa? Tidak ada standar. Semua karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia. Ya, sampai orang-orang dari luar negeri mau undang saya, semuanya masuk. Ibu maaf banget, maaf mau tanya, standar PK Ibu berapa? Saya balas, semua karena kasih karunia. Maksudnya apa ya Bu? Maksudnya semua karena kasih karunia. Betapa berdosanya ketika kita menghargai diri kita, maka kita akan kehilangan semuanya. Tanda kerendahan hati, Alkitab berkata, orang yang rendah hati, dia makan dan kenyang. Mari saudara, jangan-jangan hari ini mungkin kita menjadi orang yang tidak pernah mengucap syukur. Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan rendah hati di dalam Tuhan. Nggak pernah kenyang, berapapun tetap nggak cukup. Makanya itu rumah tangga ribut terus. Saya sudah mengalami bagaimana
hidup dengan suami waktu kami masih perintisan menjadi hamba Tuhan. Ya, buat beli susu anak nggak ada. Saya tahu suami saya hatinya sedih karena memang dia belum bisa membelikan susu anak. Apakah saya menolong dia dan berkata, makanya kamu kerja yang keras supaya bisa beli susu anak? Enggak. Saya berkata kepada suami saya sambil menguatkan punggungnya saya, Tuhan itu mengizinkan semua yang terjadi. Kita sedang dibentuk dan diproses. Kamu harus tetap kuat, kita pasti bisa melewati semuanya. Kita berdoa. Orang yang rendah hati tidak akan pernah menyalahkan keadaan dan tidak akan pernah menyalahkan orang lain. Sekalipun mungkin orang itu berbuat salah pada kita. Kita akan tetap berkata, aku mengaku di dia, mungkin aku yang masih harus dibentuk oleh Tuhan. Kita makan dan menjadi kenyang. Makanya orang yang hidup dengan rendah hati, di dalam segala hal dia mampu mengucap syukur. Ya, dan Alkitab menjanjikan dia makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji Tuhan. Biarlah hatimu hidup untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tapi hatinya mati. Orang yang rendah hati, hatinya tetap hidup. Saudara, mari kita merendahkan diri serendah-rendahnya sampai sudah tidak ada lagi yang bisa merendahkan kita. Kalau kita sudah rendah, siapa lagi yang bisa merendahkan kita? Kita bersyukur. Bahkan ketika kita difitnah yang paling menyakitkan sekalipun, orang pernah datang sama saya pengacara, Bu, itu orang sudah menjatuhkan ibu, membunuh karakter ibu dan mencemarkan nama baik. Kalau ibu mau tuntut dia, saya siap maju, Bu, saya pengacara. Tuntut apa, Pak? Dia sudah mencemarkan nama baik ibu. Saya ini dulu hanya hamba yang berdosa dan sudah mungkin tidak ada lagi nama baik saya. Sekarang saya hidup tapi Yesus yang hidup di dalam saya. Saya tidak perlu membela diri. Tapi dia sudah mencemarkan nama baik ibu dan itu pembunuhan karakter. Dan saya jawab, Pak, tidak ada satu orang pun yang bisa membunuh karakter saya kecuali diri saya sendiri. Orang mau berkata apapun tentang saya, kalau saya tidak mau dengar dan saya tidak masukkan ke dalam hati, biar Tuhanlah yang menjadi hakim yang baik, yang adil. Dan orang yang hidup dengan rendah hati, engkau akan menerima kehormatan, kekayaan, dan orang yang rendah hati itu pasti akan diangkat tinggi oleh Tuhan. Mari kita lanjut berdiri bersama. Terima kasih Bapak. Ajar kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi hari ini mari kita semua terbuka di hadapan Tuhan. Kalau ada hal-hal yang Tuhan dapati dalam hidup kami belum berkenan, mungkin masih ada kesombongan, mungkin masih ada hal-hal yang tidak pantas Tuhan, masih ada hal-hal yang kami ini masih emosi, kami ini masih hidup dalam keakuan. Bentuk kami Bapak. Engkau yang melihat setiap kami hari ini. Kami mau dibentuk menjadi seperti Engkau Yesus. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman agar kami boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas hidup kami. Ini hidup kami Tuhan. Ini roh jiwa dan tubuh kami. Kami mau dibentuk untuk memuliakan nama Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Kami mau memuliakan nama. Mari kita katakan pujian ini saudara. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam senang jalanku. Yesus
Kami mau dibentuk Bapa. Kami mau dibentuk memiliki karakter seperti Engkau. Ajar kami hidup dengan rendah hati Tuhan. Sekalipun hari-hari ini mungkin kami sedang direndahkan, mungkin kami sedang difitnah, mungkin kami sedang mengalami sesuatu yang tidak enak. Ajar kami membayar harga. Kami tahu Bapa Tuhan sedang tertuju kepada kami. Engkau sedang membentuk kami Bapa. Biar kami menjadi orang-orang yang rendah hati, agar keluarga rumah tangga kami dimenangkan Tuhan. Dan kami boleh menjadi kesaksian dan berkat. Berkati setiap anak-anakmu Bapa, biar kami pulang dari tempat ini mengalami perubahan hidup. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus yang percaya diberkati kita bersama. Amin. Amin. Memberikan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bapak saudara silakan duduk. Puji Tuhan, siang hari ini kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Terima kasih untuk hambanya Pastor Debbie Basyir. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita akan sama-sama menyiapkan setiap persembahan kita. Namun terlebih dahulu ada beberapa pengumuman. Hari Jumat di tempat ini kita ada ibadah Raya Jumat Agung tanggal 2 April. Jumat besok di tempat ini kita ada mengadakan ibadah pukul 9 pagi. Kita akan dilayani oleh Pastor Edward Supit. Pukul 11 siang kita akan dilayani oleh Pastor Petra Vanidai. Pukul 1 siang kita akan dilayani oleh Pastor Hari Sempulu. Jam 3 Pastor Johan Moendong, dan jam 5 sore Pastor Feba Afan. Dan setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala. Dan saya mengundang setiap kita untuk hadir bersama-sama. Kita akan beribadah di dalam Jumat Agung hari Jumat besok tanggal 2 April. Baik, mari sama-sama kita akan siapkan setiap persembahan kita, dan mari kembali kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sangat mengucap syukur bahwa senantiasa Tuhan kembali kami dikuatkan, kami diberkati melalui firman-Mu siang hari ini. Tuhan yang memberkati hambanya Pastor Debbie Basyir dan seluruh keluarganya dalam setiap pelayanannya. Tuhan, Engkau yang memberkati beliau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Saatnya kami memberikan setiap persembahan kami. Tuhan, Engkau yang memberkati setiap hari-hari kami, dan saatnya kami mau mengembalikan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dalam setiap ucapan syukur kami dan persembahan kami, kami beri yang terbaik dan kami beri dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lantai 6 ruang Victory. Hotel Victory lantai 6 ruang Victory. Jam 9, jam 11, jam 1, jam 3, dan jam 5. Saya menanti dan menunggu kalian dekat Tuhan. Kita bersyukur ibadah bersama-sama dalam ibadah Jumat Agung. Kalian perusahaan Kristus Yesus untuk Anda dan saya. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat Tuhan, sudah kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita siang hari ini dan semoga Bapak Gembala bagi kita untuk berkat. Terima kasih untuk hambanya kalau bisa berkat itu saat ini terjadi. Dan jangan lupa baru saja merayakan 1 tahun ibadah Mesbah 2 dan Mesbah Syukur. Jangan lupa tapi Mesbah 2 ada beberapa, Mesbah 2 dari Ibu Dedikasi. Tuhan terpakai luar biasa, banyak kesaksian keluarga dipulihkan, rumah tangga yang tadinya hancur berantakan bagi hati dari perkara mustahil. Dan masih banyak kesaksian sekarang yang luar biasa. Dan melalui Mesbah 2 dan Mesbah Syukur banyak jiwa dimenangkan kehormatan kepada Yesus. Dan itu visi yang Tuhan titipkan. Kita dukung dalam doa, tapi kita juga diberkati. Jadi ibadah raya Minggu bukan hanya sekedar hari Minggu, Ibu Dewi selalu ikut ada satu pelayanan di tempat ini, tapi melalui ibadah Mesbah 2 dan Mesbah Syukur Anda juga, saya yakin, kita bisa diberkati dengan cara luar biasa. Menjelang waktu Tuhan yang dekat, tidak lain tidak bukan ada persiapkan hidup Anda dan saya terus dibekali dengan firman. Yang menolong meluput kami mengamalkan suara saya. Dan Jumat Agung ada orang tanya, oh Ibu Dewi nggak ada, karena dia juga ada waktu untuk keluarga mau ke Solo. Tapi tanggal 4 sudah ikut lagi dalam pelayanan. Jadi semuanya dimanage dengan baik untuk melayani Tuhan. Kita akan berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih untuk ukuran kasih anugerah berkat-Mu yang menyertai kehidupan kami sehingga kami berada di mana kami ada. Melalui diri Victorious Family Ministry, ingat gereja-Mu Tuhan, Engkaulah kepala gereja kami, Engkaulah gembala agung kami, dan kami semua Engkau hanya titipkan untuk mengizinkan mengelola gereja-Mu ini Tuhan. Dan kami tahu kami bertanggung jawab padamu Tuhan. Tidak ada apapun, kapasitas apapun yang dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat tanpa pertolongan kasih anugerah berkat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk rekan-rekan sekerja Tuhan. Terima kasih untuk jemaat-Mu Tuhan. Inilah jemaat gereja-Mu Tuhan melalui ladang gereja GBI Victorious Family Ministry. Dan Engkau yang berkarya, Engkau yang beracara, Engkau yang menolong sehingga dalam masa pandemi COVID-19 kami percaya kami akan keluar lebih daripada pemenang. Sebab itu janji firman-Mu Roma 8 ayat 37, pada akhirnya Anda keluar lebih daripada pemenang. Karena Yesaya 41 ayat 10 firman Tuhan kata, jangan kamu takut sebab Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan 2 Timotius 1 ayat 7. Tapi Tuhan berikan roh kekuatan bagi kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Dan Tuhan menuntut langkah kehidupan saya, megang dengan tangan kanannya untuk membawa anak saya berikan pertolongan dan kemenangan jadi bagian kekasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Hamba menyerahkan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, rumah tangga anak cucu kami, usaha bisnis mereka Bapak, bahkan studi mereka Bapak, Engkau menyertai dan memberkati, dan jadikan kami menjadi alat bagi kemuliaan kebesaran nama-Mu. Jadikan kami menjadi saksi-saksi Kristus, sehingga melalui hidup kami banyak jiwa pada akhirnya menjadikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita orang-orang beriman. Itulah jamban kerinduan hamba-Mu melalui gereja-Mu Victorious Family Ministry Bapak. Engkau genapkan perjalanan 30 tahun saat ini dari rumah tangga, lepas rumah tangga, dimenangkan untuk hormat kemuliaan kepada kerajaan surga dalam nama Yesus. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembali masing-masing menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai dan melatih kasih Tuhan dari saat ini sampai Kristus Yesus datang. Berjumpa kekasih Tuhan di alam kemuliaan. Kita semua yang dari berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami nanti dengan Bapak, Ibu sekalian dalam ibadah Jumat Agung, dan saat ini gereja Victorious Family Ministry di gereja Tuhan. Untuk Jumat Agung kita adakan satu tempat di Hotel Ciputra, Kurang di tempat ini. Tuhan Yesus.
Alhamdulillah.